Perkenalkan, nama saya Dina Fitriana. Saya dari kelas 4E Akuntansi Manajemen, jurusan Manajemen. Di konten ini saya akan memberikan pembahasan tentang pengertian harga jual dan harga transfer. Di sini saya akan membahas 3 bab, tetapi yang terlebih dahulu saya bahas yaitu bab 9 mengenai harga jual dan harga transfer. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang harga jual terlebih dahulu, di mana harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Dari pengertiannya itu dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan presentasi laba yang diinginkan oleh perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Tujuan penetapan harga jual yang pertama itu mencapai penghasilan investasi, yang kedua kestabilan harga, dan yang ketiga mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar, yang keempat menghadapi atau mencegah persaingan, yang kelima penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Metode penetapan harga jual. Secara umum, terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menentukan harga jual suatu produk dengan berbasis pada besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Metode-metode tersebut yaitu yang pertama memaksimalkan laba, yang kedua tingkat pengembalian atas modal, yang ketiga biaya konveksi, yang keempat margin kontribusi, dan yang kelima biaya standar. Harga transfer. Harga transfer adalah harga perpindahan barang antar dua pusat laba atau lebih. Untuk membahas lebih lanjut, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laga divisi. Sedangkan dalam arti luasnya, harga transfer dapat didefinisikan sebagai harga yang ditetapkan di dalam transaksi penjualan dan pembelian di antara berbagai unit organisasi di dalam kelompok perusahaan yang sama tersebut. Tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Metode yang digunakan untuk menetapkan harga transfer yaitu yang pertama metode biaya konveksi. Jika suatu perusahaan memproduksi lebih dari suatu produk dengan komposisi biaya yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat pilihan produksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Maksudnya, jika perusahaan memiliki 2 produk untuk dihasilkan dengan jumlah laba per unit yang sama antara satu produk dengan lainnya, maka perusahaan harus melihat komposisi biaya antar kedua produk tersebut. Dengan rumus, harga sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal per volume penjualan. Jenis dan aspek harga transfer. Jenisnya itu dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama intercompany transfer pricing, transaksi yang terjadi antara 2 perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang kedua, intercompany transfer pricing, transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Meliputi beberapa aspek. Yang pertama harta berwujud, yang kedua harta tidak berwujud, dan yang ketiga penyerahan jasa. Baik, sampai di situ saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.